Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini saya akan sharing mengenai salah satu testimoni dari penonton HN Official mengenai zikir Bismillahirrahmanirrahim yang saya ulas di video saya sebelumnya sahabat. Nah, di samping itu juga saya akan menceritakan salah satu kisah dari teman saya sahabat ya, yang sekitar 2 hari yang lalu itu memberikan testimoni pada saya bahwasanya beliau mendapat fadilah dari mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim ini padahal baru 1 minggu sahabat. Nah, seperti apakah kisahnya? Yang sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensiarkan Islam melalui channel HN Official ini. Baik sahabat, jadi testimoni yang pertama ini langsung saja akan saya bacakan, yaitu dari di sini tidak ada namanya sahabat. Cuma beliau berkata, "Alhamdulillah, syukron ana zikir bismillah. Belum seminggu mendapatkan solusi atau hal yang di luar nalar. Terima kasih ya Allah, semoga Pak Ustadz sehat bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin." Jadi di komentar yang pertama ini sahabat, beliau tidak menceritakan tentang hikmah yang beliau peroleh itu apa. Yang pasti katanya baru seminggu atau belum seminggu mendapatkan solusi dari hal yang di luar nalar sahabat. Maksudnya di luar pikiran beliau. Jadi beliau mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali yang sudah saya ulas di video saya sebelumnya. Pertama, kita mengamalkan selama 1 minggu itu sahabat, setiap selesai sholat fardu itu sebanyak 786 kali sesuai dengan yang dianjurkan oleh para ulama sahabat. Nah, hal ini pun juga saya rasakan sendiri, Masya Allah, dahsyatnya sahabat ya. Hanya dalam waktu 3 hari ternyata qadarullah Allah memberikan jalan bagi saya pribadi. Ini bukan riak sahabat, mohon maaf sekali. Ini lebih kepada tahaddus bin ni'mah, tentang fadilah kalau kita betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, maka insya Allah Allah pasti menjawab semua doa-doa kita sahabat. Nah, jadi sahabat, 2 hari yang lalu itu juga saya mendapat cerita dari salah satu teman saya, dan ini insya Allah tidak ada unsur kadzib, tidak ada unsur dusta sama sekali sahabat, dan mudah-mudahan kita semua dijauhi dari hal-hal yang berbohong dari seperti itu sahabat ya. Nah, jadi ceritanya sahabat, beliau sudah mengajar itu kurang lebih selama 16 tahun katanya sahabat. Dari dulu dia tidak kunjung diangkat menjadi guru PNS atau sertifikasi. Beliau daftar PNS lalu ditolak, daftar sertifikasi selalu ditolak katanya sahabat. Nah, qadarullah setelah melihat video tentang fadilah membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali itu sahabat, beliau langsung mengamalkan katanya. Nah, kemudian kebetulan bulan kemarin katanya ada pendaftaran pretes sertifikasi sahabat. Ini tekniknya seperti apa saya juga tidak paham karena saya tidak pernah ikut mengenai pretes itu sahabat. Nah, kemudian dari beberapa temannya katanya ada sekitar 7 orang yang mendaftar pretes PPG itu sahabat, proses sebelum sertifikasi itu. Nah, beliau setiap hari itu membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786 kali sahabat, sesuai dengan yang saya anjurkan di video saya sebelumnya itu. Nah, Masya Allah katanya sahabat, ternyata tidak sampai seminggu beliau itu ketika ikut ujian pretes sebelum sertifikasi ini sahabat, dari 7 orang temannya hanya beliau yang masuk yang lulus pretes itu sahabat, yang lulus PPG katanya sahabat. Nah, ini beliau ceritakan dengan girangnya sekitar 2 hari yang lalu kepada saya. Beliau mengatakan bahwasanya sangat bersyukur telah mendapatkan amalan yang sangat luar biasa katanya sahabat. Ini sudah membuktikan sahabat, bukan hanya 1-2 orang,
tapi sudah beberapa orang yang menggunakan amalan Bismillahirrahmanirrahim ini, tentunya selain sholawat sahabat ya. Nah, ternyata memang Masya Allah, khasiatnya, dahsyatnya luar biasa sahabat. Karena itu ketika saya melihat komentar dari sahabat-sahabat kita yang lain yang mungkin masih dalam proses riyadhah, namun karena ketidaksabarannya sehingga para sahabat kita tersebut banyak yang mengeluh. Sehingga di komentar saya itu sahabat, beliau-beliau ini bertanya, Ustadz, saya sudah beberapa kali atau beberapa hari, bahkan ada yang sampai beberapa tahun katanya sahabat, dan membaca secara ekstrim ribuan kali, tapi masih tidak kunjung mendapatkan hasil katanya. Kemudian timbul di pikiran mereka, apakah Allah sekejam itu? Bahkan yang lebih ekstrim lagi sahabat, beliau sampai bertanya, apakah menyembah Allah itu seruwet itu, serumit itu? Padahal katanya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehingga beliau seakan-akan sekarang itu tidak percaya dengan apapun sahabat. Na'udzubillah. Namun saya jelaskan sebisa saya katakan kepada beliau-beliau ini bahwasanya berputus asa dari rahmat Allah juga termasuk dalam kategori dosa besar sahabat. Di dalam Al-Quran disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu la taghnatu mir rahmatillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah itu tidak akan pernah mengecewakan kita sahabat. Kalau pertanyaannya apakah menyembah Allah harus seruwet itu sahabat, harus serumit itu, maka memang jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena yang membuat rumit itu adalah dosa-dosa kita sahabat. Seandainya kita tidak punya dosa, misalkan sahabat ya, maka apapun yang kita minta sahabat pasti akan dikabulkan ketika itu juga oleh Allah. Namun masalahnya tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Dan yang lebih parah lagi, ketika sudah punya dosa, kita tidak mau bertobat kepada Allah atau tidak menyadarinya. Karena itulah kemudian Allah mengajarkan di dalam Al-Quran doa Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya hamba mendolimi hamba sendiri ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana, kita mendolimi diri kita ya Allah. Wa illam taghfir lana, dan jika bukan Engkau yang mengampuni dosa-dosa kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, sesungguhnya kita berada dalam keadaan yang rugi. Allah mengajarkan demikian sahabat karena Allah tahu yang mendolimi diri kita itu diri kita sendiri sahabat. Termasuk yang menjadikan kita itu rumit dalam beribadah kepada Allah, maka dosa-dosa kita sahabat. Karena itulah para ulama mengajarkan, Rasulullah mengajarkan bahwasanya ini caranya agar dosa-dosa kita itu diampuni, dan setelah diampuni ini caranya berdoa kepada Allah agar segera diijabah oleh Allah sahabat. Ketika kita tidak punya dosa, dalam artian maksudnya ketika kita berbuat dosa kemudian bertaubat kepada Allah, kemudian kita berdoa, maka tidak mungkin tidak dikabulkan oleh Allah sahabat. Jadi kuncinya hanya itu sahabat. Kalau dikatakan ruwet, memang ruwet, karena yang membuat ruwet adalah dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, apakah Allah tega kepada kita ketika kita misalkan sedang ditimpa sebuah musibah, berdoa sudah sedemikian rupa tapi tidak kunjung diijabah? Apakah Allah tega? Kalau kita kaji lebih dalam sahabat, sifat dari Allah itu adalah Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jangankan yang kita pinta, bahkan yang tidak kita pinta Allah berikan sahabat. Apakah kita pernah meminta mata kepada Allah? Tidak, tapi Allah berikan kita mata. Kenapa? Karena Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Apalagi yang kita pinta sahabat? Karena itu rumusnya hanya dua, kata Allah. Wasta'inu bis sabri was shalah. Yang pertama adalah sabar. Sabar sahabat. Kalau kita tidak sabar, kita ini meminta tolong kepada Allah, bukan memerintah Allah sahabat. Jadi bedakan antara meminta tolong dengan memerintah. Kalau meminta tolong, maka sifatnya adalah apa kata yang menolong sahabat, alias kita harus tawakal. Ketika kita minta tolong kepada Allah, ya Allah tolonglah hamba, bantulah hamba melunasi hutang-hutang hamba misalkan. Ini sifatnya minta tolong sahabat.
Dan yang namanya minta tolong itu maka gandengannya adalah tawakal. Kalau kita maksa, tolong saya, pokoknya harus tolong misalkan, maka ini bukan minta tolong sahabat, ini namanya merintah. Dan Allah tidak suka diperintah. Kalau bahasa kasarnya, jangan pernah ngatur Tuhan sahabat. Nah, inilah kuncinya sebenarnya dari semua doa-doa kita. Maka yakinlah tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah. Jadi sahabat, ini yang perlu saya sampaikan mungkin dalam video saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua kesabaran, memberikan kita semua sifat tawakal dalam meminta memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya inilah jalan satu-satunya, jalur langit yang pasti akan bisa membantu kita untuk mensukseskan semua hajat-hajat kita, keinginan kita, baik di dunia maupun akhirat sahabat. Terima kasih, demikian sharing saya pada kesempatan kali ini. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada dari tutur kata saya, dari penyampaian saya yang kurang berkenan di hati Anda semua. Mohon maaf sekali teman-teman. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.